Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita terutama yang telah kita lakukan di hari ini dan khususnya salat Isya yang baru saja kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menjadikan itu semuanya sebagai pemberat amal ibadah kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita juga dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bertetangga di sana. Allahumma amin. Baik. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir juz amma. Kita masuk pada tafsir surah yang kedua dari juz 30, yaitu surah An-Nazi'at. Kita masuk pada lanjutan yaitu ayat ke-15. Setelah kita menyelesaikan tafsir ayat yang pertama sampai ke-14, yaitu tentang keadaan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, ya, di mana mereka heran akan adanya hari kebangkitan karena mereka merasa Allah tidak akan mampu untuk membangkitkan mereka untuk kedua kalinya dikarenakan mereka telah menjadi tulang belulang ketika meninggal dunia. Maka semuanya itu terbantahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kebangkitan tersebut hanyalah dengan sekali tiupan saja, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dihitung secara atau nalar oleh akal, menjadikan manusia bangkit kembali untuk kedua kalinya itu lebih mudah, itu secara akalnya, walaupun semuanya sama-sama mudah oleh Allah SWT. Tapi secara akal manusia itu akan bisa memahami bahwasanya kemudahan itu terdapat justru pada kebangkitan yang kedua. Kenapa? Karena kebangkitan yang kedua itu sudah ada contoh sebelumnya. Jadi tinggal menjadikan saja untuk kedua kalinya dengan
sesuatu yang telah sama, yang sudah ada contohnya. Berbeda dengan ketika dia atau manusia itu diciptakan pertama kali, yang sebelumnya tanpa ada contoh sama sekali dan bahkan belum disebut sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu masa di mana manusia itu belum pernah disebut sama sekali, ya. Itulah awal-awal penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dalam kondisi belum ada contoh sama sekali. Itu pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekian banyak manusia di muka bumi ini, miliaran, ya, dengan bentuk yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda pula. Maka tentunya untuk membangkitkan kedua kalinya tentu jauh lebih mudah, walaupun itu semuanya di hadapan Allah semuanya mudah, ya. Semuanya mudah karena semuanya hanya cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Demikian pula hari kebangkitan. Kemudian di ayat selanjutnya, mulai ayat ke-15 sampai ke-26, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam surah An-Nazi'at. Allah menyatakan, hal ataka hadithu Musa. Apakah belum datang kepadamu yaitu hadithu Musa, kisah tentang Musa, kejadian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Innada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, yaitu ingatlah ketika Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa, ya, itu memanggilnya, menyerunya di al-wadil muqaddas tuwa, yaitu di lembah yang disucikan, yang lembah tersebut bernama lembah Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa seruan tersebut, yaitu idhab, pergilah engkau wahai Musa, ila fir'auna innahu tagha, kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas, telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, maukah engkau untuk mensucikan diri, ya, untuk mensucikan diri. Ini tawaran Nabi Musa kepada Fir'aun, yang tawaran ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, maukah engkau untuk mensucikan diri? Artinya berhenti dari sikap melampaui batas tersebut. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan maka kalau engkau mau, aku akan memberikan engkau petunjuk, kata Musa, artinya akan membimbingmu kepada jalan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fatakhsha, sehingga engkau bisa timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahu al-ayatul kubra, maka Musa menunjukkan atau memperlihatkan ayat yang besar, yaitu mukjizat, berupa mukjizat sebagai bukti dan sebagai penguat agar supaya Fir'aun yakin bahwasanya Nabi Musa itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzdzaba wa 'asa, maka Fir'aun mendustakan dan memaksiati Nabi Musa alaihissalam, ya, artinya tidak mau taat, ya. Tsumma adbara yas'a, kemudian berpaling ke belakang, yas'a, dan berusaha. Artinya Fir'aun tidak banyak ngomong ketika diseru
untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Musa alaihissalam, akan tapi langsung balik ke belakang dan berusaha dengan cepat, yaitu apa? Fahasyara fanada, langsung mengumpulkan saat itu juga rakyatnya dari segala penjuru Mesir, fanada, kemudian menyeru dengan lantang. Karena Fir'aun khawatir ini seruan ini bisa menyebabkan runtuhnya kerajaannya, artinya bisa menyebabkan hilang kekuasaannya. Makanya nggak banyak protes, ya. Langsung kumpulkan manusia, kemudian menyeru dengan kerasnya, faqala ana rabbukumul a'la, ya. Kemudian menyeru dengan keras dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini perkataan Fir'aun yang ini merupakan perkataan sekufur-kufurnya ucapan, ya. Makanya dikatakan tidak ada orang yang paling kufur, ya, melebihi kekufurannya Fir'aun la'natullah alaih. Fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala pun menimpakan hukuman siksaan di akhirat maupun di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, itu benar-benar ada ibrah, benar-benar ada pelajaran liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat penjelasan dari ayat tersebut. Thumma qala ta'ala mubayyinan ma jara lil umami qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah ta'ala hal ataka hadithu Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menjelaskan apa yang telah terjadi terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini dari mulai 15 sampai ke 26 ini seakan tidak ada sambungan atau hubungannya dengan ayat pertama sampai 14. Ayat pertama sampai 14 itu berkaitan dengan keingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap hari kebangkitan, terhadap hari kiamat, ya. Kemudian kok tahu-tahu Allah SWT mengisahkan tentang kisahnya Musa dengan Fir'aun, ya. Maka di sini sebenarnya kalau dari sisi hubungan secara lafaz itu memang nggak ada, karena sudah lain pembahasan. Akan tapi di sini sebenarnya ada hubungan yang sangat erat sekali antara ayat sebelumnya, ya, yang berkaitan dengan keingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap seruan Nabi Muhammad SAW untuk beriman dengan hari akhir, dengan kisah Nabi Musa ini yang disebutkan, yaitu kata para ulama diantaranya adalah hubungannya di sini sebagai tasliyah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang paling penting, yaitu sebagai penghibur terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ditolak dakwahnya dan dikatakan macam-macam, bahkan dimusuhi dan diancam untuk dibunuh, sehingga Nabi Muhammad SAW itu sampai keluar dari kota Makkah menuju Madinah, hijrah. Padahal di Makkah itu adalah tempat kelahirannya, tempat yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena di sana ada Ka'bah dan itu tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT juga. Maka agar supaya Nabi Muhammad SAW tidak terlalu sedih dengan hal tersebut dan bahwasanya itu semuanya adalah ujian dari Allah SWT,
maka Allah mengisahkan tentang kondisi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa juga terpaksa keluar dari Mesir, ya, ketika ingin dibunuh oleh Fir'aun, kemudian sampai lari ke kota Madian, ya, keluar dari Mesir, ya, kemudian di sanalah selama beberapa puluh tahun, kemudian akhirnya setelah menikah dan pada akhirnya diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Itu pun juga mendapatkan pertentangan, tapi Nabi Musa alaihissalam tetap sabar di dalam menghadapi hal tersebut, sampai bahkan kemudian dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya. Dan pada akhirnya hasil yang baik, ya, akibat yang baik, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu didapat oleh orang-orang yang bertakwa, dan itu telah dihasilkan atau didapat oleh Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Fir'aun, yaitu ketika Fir'aun ditenggelamkan. Maka ini dikisahkan agar supaya ketika Nabi Muhammad berdakwah alaihi salatu wassalam dan kemudian mendapatkan pertentangan, bahkan perlawanan, bahkan sampai ancaman pembunuhan, maka agar supaya beliau tidak terlalu bersedih, ya, menghadapi kaumnya tersebut. Dan bahwasanya nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam itu juga telah diuji dengan ujian-ujian yang berat, ya. Akan tapi endingnya, akhirnya kesudahan yang baik itu tetap milik orang-orang yang bertakwa selama mereka tetap bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Faqala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu Musa. Bukankah telah datang kepadamu yaitu cerita atau tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Wal khitab fi qawlihi, adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala yaitu khitabnya, arah pembicaraan tersebut, hal ataka, bukankah telah datang kepadamu, ini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, au likulli man yata'atta khitabuhu wa yasihhu tawjihul khitabu ilaihi. Atau khitab hal ataka itu juga bisa ditujukan kepada setiap orang yang datang pembicaraan tersebut, artinya yang membaca kisah ini, ya. Dan pada orang yang cocok, yang sesuai, ya, arah pembicaraan tersebut kepadanya. Artinya ketika dia membaca hal ataka hadithu Musa, ini bisa jadi khitab untuk kita yang membaca juga, dan ini juga untuk khitab kepada Nabi Muhammad SAW ketika ayat ini diturunkan pertama kali kepada beliau. Artinya pelajaran ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi untuk umatnya juga yang membaca ayat tersebut. Wa yakunu 'alal ma'nal awwal, maka untuk makna yang pertama, yaitu arah pembicaraan tersebut yang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka maknanya hal ataka ya Muhammad, bukankah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Wa 'alal ma'na tsani, adapun untuk makna yang kedua, arah pembicaraan yang kedua, bahwasanya itu untuk setiap orang yang membacanya, maka takdir dari ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah hal ataka ayyuhal insan, bukankah telah datang kepadamu wahai manusia. Artinya siapapun jenisnya manusia tersebut yang membaca ayat ini,
maka itu pelajaran untuk dirinya, terutama bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan di mana Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya, yaitu di jalan dakwah. Kalau dia mendapatkan pertentangan, maka jangan khawatir, ya, jangan khawatir bahwasanya Nabi Muhammad juga mengalami itu, kemudian nabi-nabi sebelumnya juga mengalami hal tersebut. Dan ingat bahwasanya hasil yang baik atau akibat yang baik itu tetap pasti akan didapatkan bagi orang-orang yang berada di jalan kebenaran tersebut dan terus istiqomah di dalam kesabaran, ya. Maka ini hiburan, ya, sebagai hiburan bagi Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW di atas jalan dakwah. Itu pasti akan ada yang namanya pertentangan, ya, di dalam berdakwah, ya. Makanya kalau ada dakwah kok lancar-lancar saja, ya, kemudian tidak ada sama sekali pertentangan sedikit pun, ya, enjoy saja dakwahnya, ya, semua bisa masuk dan lain sebagainya, semua bisa apa istilahnya, dipenuhi apa yang diinginkan oleh yang didakwai tersebut, madu'unya, keinginan madu'u dipenuhi semuanya, ya, madu'unya pingin kajian dengan dangdutan dipenuhi, ya, oke, semuanya datang, dengan lawak datang semuanya, ya. Maka ini nggak ada pertentangan. Maka kalau dakwah semacam ini perlu dicurigai, justru dakwahnya benar atau enggak ini, ya. Ini dakwahnya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya ataukah tidak. Orang yang terbaik saja Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya tidak ada cacat sama sekali, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah Al-Qur'an. Akhlak yang mulia artinya Al-Qur'an berjalan, ya, penuh dengan ketika bersikap adil, bijaksana. Tidak ada manusia yang adil, yang paling bijaksana selain Rasulullah SAW. Manusia terbaik, manusia pilihan. Itu pun ketika menyeru manusia didakwahi untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah, ditentang, diancam, dibunuh, ya. Ibaratnya kajian dibubarkan, ya. Maka kalau sekarang ada kajian kok inginnya senang-senang saja, ya, ya, madunya minta kayak gini, oke lah, ya, mau gimana lagi, daripada nanti nggak mau ngaji, daripada dan lain sebagainya alasan, ya, daripada dimusuhi, ya. Maka ini dakwah kayak apa ini, ya? Justru ketika dakwah, kalau dakwah itu sudah di atas jalan yang benar dengan hikmah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW, kemudian ada pertentangan, itu wajar. Itu wajar dan itu sunatullah, ya, karena Allah telah menetapkan bahwasanya akan menjadikan musuh, ya, untuk menghalangi dakwah, ya, ini yaitu dakwah tauhid, dakwah di dalam mengesahkan Allah SWT, memeningkatkan manusia dari berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah SWT, ya. Maka ini dakwah yang benar, ya. Maka bersiaplah orang-orang yang memang komitmen berada di jalan dakwah sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, ya. Pasti besar atau kecil pasti akan ada pertentangan di dalam dakwahnya, ya. Selama dakwah tersebut benar-benar dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, pasti itu sunatullah, ya.
Taib. Hadits Musa, kalimat hadits Musa yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam, wa huwa ibnu Imran alaihissalatu wassalam. Musa ini adalah Musa bin Imran alaihissalatu wassalam, afdalul anbiya'i Bani Israel, yaitu seutama-utama nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi seluruh nabi yang diutus, yang notabene sebagian besar itu nabi dari Bani Israel, itu yang paling utama adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa huwa ahadu ulil azmi al-khamsah alladzina hum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Isa alaihissalam wa Nuh alaihissalam. Dan Nabi Musa ini salah satu ulil azmi minar rusul, yaitu di antara salah satu 5 rasul yang diberi julukan ulul azmi, yaitu yang memiliki keteguhan yang sangat kuat karena cobaannya paling berat, ya. Jadi di antara para rasul itu 5 ini yang paling utama karena mendapatkan cobaan yang paling berat dan mereka teguh di dalam menghadapi cobaan tersebut. Mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW yang pertama, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nuh alaihi wassalatu wassalam, ya. Itu ulul azmi minar rusul. Dan di antara ulul azmi yang paling afdal, yang paling utama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad dzakara haula'il khamsah fil Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 5 nabi ini di dalam Al-Qur'an fi mawdhi'aini, di 2 tempat. Ahaduhuma fil Ahzab, salah satunya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7 fi qaulihi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil janji dari para nabi, yaitu janji mereka, wa minka, dan darimu, yaitu maksudnya darimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nuh yaitu Nuh, kemudian Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam, ya. Jadi nabi yang lain itu disebutkan hanya penyebutan secara umum, minan nabiyyin, ya. Kemudian setelah itu disebutkan secara khusus, wa minka, dan darimu, yaitu Nabi kita Muhammad, khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ibnu Maryam. Padahal kalimat an-nabiyyin itu sudah mencakup 5 tadi, tapi ini umum dulu disebutkan, kemudian baru khusus. Ini menunjukkan 5 yang disebutkan khusus setelah umum ini memiliki kelebihan dan keutamaan tersendiri. Itulah yang disebut ulul azmi minar rusul. Wa tsani fi qaulihi ta'ala, yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surah Asy-Syura ayat ke-13. Allah menyatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama ini, yaitu sebagaimana yang Allah telah wasiatkan agama tersebut kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Nabi Ibrahim, kemudian Musa wa Isa, ya.
Ini juga sama yaitu disebutkan secara khusus kelima nabi tersebut, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama seluruh para nabi itu satu, sama. Karena di sini Allah SWT telah menyatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya, artinya Allah telah mensyariatkan agama ini, artinya agama Islam yang bermakna berserah diri kepada Allah SWT. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu agama seluruh para nabi. Islam yang bermakna bahwasanya al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya syariat para nabi itu berbeda, tapi tujuannya sama, ya. Kaifiyah syariatnya memang berbeda, sholatnya berbeda, jumlah rakaatnya pun berbeda, ya, jenis puasanya pun berbeda, ya, waktu-waktunya pun terkadang berbeda, ya. Makanya di dalam Islam itu yang penting, yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid dulu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya, adapun syariat itu sesuai dengan yang Allah syariatkan kepada masing-masing para nabi, ya, yang intinya semuanya jenis ibadah tersebut harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya, ya. Makanya seruan seluruh para nabi adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, yaitu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan melepaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ingat, di sini kalimat wal bara'atu minasyirki ini belum cukup, ya. Makanya orang kalau mengatakan yang penting saya bertauhid, adapun saya tidak melakukan kesyirikan, terserahlah orang lain, ya, mau buat kesyirikan di kampung, mau buat kesyirikan di depan saya, terserah, sing penting aku ora syirik. Itu kurang, itu namanya belum cukup. Seorang muslim seperti itu belum cukup, ya. Makanya wal bara'atu minasyirki wa ahli, artinya dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dia berlepas diri dari pelakunya, ya. Dan konsekuensi berlepas diri dari pelakunya yaitu ketika dia melihat kesyirikan, maka dia berusaha untuk mendakwahi, menasihati orang yang melakukan kesyirikan tersebut, ya. Maka itu caranya, berlepas diri dari kesyirikan, artinya dia tidak melakukan kesyirikan, dan dia juga berlepas diri dari pelakunya. Dia nasihati, ya, semampu dia, ya. Kalau yang melakukan itu dari pihak keluarganya, istri, anaknya misalnya, melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi melakukan kesyirikan, memiliki keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan, maka diingatkan, dia harus bisa mencegahnya karena di bawah kekuasaannya. Adapun ketika kesyirikan itu ada di masyarakatnya, kalau dia bukan apa-apa di situ, hanya selaku rakyat biasa, maka dia bisa dengan nasihat, ya, dengan nasihat-nasihat, ya. Mungkin ketika khutbah Jumat, dia peringatkan secara umum bahwasanya apa yang dilakukan selama ini adalah merupakan kesyirikan kepada Allah, dan itu merupakan dosa yang paling besar dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang meninggal dalam kondisi demikian dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Maka itu seluruh agama para nabi adalah intinya menegakkan tauhid dan semuanya muslim, ya, semuanya muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini terus dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam khutbatul hajah. Terus, ya, ketika khutbatul hajah beliau terus membaca ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau ini pesan Allah, berarti dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, inilah pesan yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya, ya, untuk menjaga keislaman agar supaya mati dalam kondisi masih tetap di atas keislaman, ya. Baik. Wathani fi qawlihi ta'ala, baik, sudah ini ya. Wa hadits Musa alaihi salatu wassalam dzukira fil Qur'an aktsara min ghairihi. Dan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih banyak dari penyebutan nabi-nabi selainnya. Sekitar penyebutannya kalau nggak salah 131 penyebutan Nabi Musa, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Itu yang paling banyak. Nabi Musa penyebutannya, kisahnya itu yang paling banyak, ya. Lianna Musa huwa nabiyul Yahud wa hum katsiruna fil Madinah wa haulaha fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabinya orang Yahudi, ya. Yang mana orang-orang Yahudi ini banyak di kota Madinah dan di sekitarnya di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ya. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu orang-orang Yahudi sudah ada di sana. Sudah ada di sana, di kota Madinah dan sekitarnya. Karena mereka memang misinya itu menunggu Nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat, ya. Karena memang mereka tahu persis, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu, orang-orang Yahudi itu tahu bagaimana ciri Nabi terakhir nanti, sebagaimana mereka tahu ciri anaknya sendiri, ya. Jadi diibaratkan kalau anaknya hilang itu bisa kalau melihat ciri-cirinya itu bisa ketahuan. Padahal walaupun anak seorang itu hilang misalnya puluhan tahun, itu bisa ketahuan oleh orang tuanya, karena orang tua itu hafal dengan anaknya, ya. Maka demikian kondisinya, walaupun Nabi Muhammad SAW itu kisahnya hanya termaktub dalam Taurat dan mereka belum pernah mengetahui fisiknya, ya, secara fisik, tapi orang Yahudi itu tahu betul sifat-sifatnya, kemudian fisiknya itu bagaimana, watak-wataknya itu bagaimana, itu tahu betul karena mereka membaca Taurat, mempelajari kitab Taurat. Karena seluruh para nabi itu pasti memberitahukan tentang nabi terakhir, ya. Baik. Maka orang Yahudi itu berharap nanti kalau mereka kumpul di Madinah tersebut, yang mereka yakini betul munculnya di situ, maka mereka berharap nanti nabi terakhir itu muncul dari kalangan mereka, karena mereka meyakini dan mereka mengharuskan nabi-nabi itu seluruhnya dari Bani Israel,
seluruhnya dari kalangan Bani Israel, ya, tidak boleh dari yang lain, itu orang Yahudi. Jadi rasisnya sangat tinggi, ya. Fakanat qasas Musa akthar ma qussu alaina min naba'il anbiya wa ashmalaha wa usa'aha. Maka kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam itu lebih banyak dibandingkan tentang apa yang dikisahkan kepada kita dari berita para nabi-nabi yang lainnya, dan lebih syumul, lebih mencakup dan lebih luas. Artinya kisah modelnya itu detail lah istilahnya, lebih detail dibandingkan kisah nabi yang lainnya, ya. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsu Musa, apakah telah datang kepadamu, bukankah telah datang kepadamu kisahnya Nabi Musa? Ini sebagai tashwiqun lis-sami' liyastami'a ila ma jara fi hadhil qissah. Ini untuk membuat kerinduan bagi orang yang mendengar, agar supaya memancing kerinduan atau keingintahuan, agar supaya yang mendengar ini siap untuk mendengarkan apa yang telah terjadi di dalam kisah Nabi Musa ini. Makanya disebutkan dengan sighah, dengan bentuk istifham, ya, dengan hal, ya. Bukankah, ya, telah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisahnya Nabi Musa, ya. Padahal ini baru mau diceritakan, ya. Maka orang yang belum mendengar kisahnya secara utuh kemudian dikatakan hal ataka haditsu Musa, belum mendengar kok sudah dikatakan bukankah telah datang kepadamu kisahnya Musa alaihissalam, maka ini akan semakin membuat penasaran, ya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mendengarkan firman Allah SWT tersebut, ya, wahyu yang turun kepadanya tentang kisah Nabi Musa ini dengan sebaik-baik persiapan di dalam mendengarkan. Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bil wadil muqaddasi tuwa, yaitu menyeru Nabi Musa alaihissalam di lembah yang disucikan, yaitu yang bernama Tuwa. Nadahu Allah azza wa jalla nidaan sami'ahu bi sautillahi azza wa jalla, yaitu Allah menyeru Nabi Musa alaihissalam nidaan, dengan seruan yang Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi benar-benar suara Allah didengar. Dan ini langsung. Makanya di antara gelar Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya artinya Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu sautun wa hurufun, ya. Yaitu berupa suara, artinya bisa didengar, dan itu susunan-susunan huruf, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya." Dalam surah Maryam ayat ke-56 52, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
dan kami telah menyerunya dari sisi Bukit Tur yang sebelah kanan. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia untuk agar supaya bisa berbicara dengan Nabi Musa, ya, bermunajat, ya. Ini yaitu sebagai penguat dari ayat tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menyeru, memanggil Nabi Musa alaihissalam, mengajak bicara dengan suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu suaranya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu bil wadil muqaddas, adapun firman Allah Subhanahu wa taala di lembah yang disucikan, huwa Tur, ya, yaitu yang disebut Tur atau Tur Sina atau Tua tadi. Dan ini di antara salah satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Masjid At-Tur, yang konon katanya para ulama memprediksi itu adalah tempat di mana Nabi Musa bermunajat di sana, ya. Jadi ada 4 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu di Mekah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, ya, yang di Palestina itu, kemudian di Masjid At-Tur, ya. Baik. Wal wadi huwa majrul ma'. Adapun al-wadi itu adalah satu tempat mengalirnya air, ya, namanya lembah. Wa sammahu Allahu muqaddasan li'annahu kana fihi al-wahyu ila Musa alaihi salatu wassalam, dan Allah memberikan nama lembah tersebut sebagai lembah yang disucikan. Itu bukan berarti itu tanah yang tanah haram sebagaimana kayak Mekah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, tidak. Itu dikatakan muqaddasan, disucikan, karena waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, ya. Artinya memang Allah siapkan tempat itu disucikan karena sebagai persiapan Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu kenapa disebut dengan bil wadil muqaddas, ya, yaitu di lembah yang disucikan. Wa qauluhu tuwa, adapun firman Allah tuwa bil wadil muqaddasil tuwa ismun lil wadi, itu adalah nama lembah tersebut, namanya At-Tuwa. Kemudian idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah kemudian berfirman seraya menyuruh Nabi Musa, idhab, pergilah engkau Musa kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas, ya. Fir'aun kana maliku Misra. Fir'aun dahulu adalah di zaman Nabi Musa itu adalah sebagai raja Mesir waktu itu. Wa kana yaqulu liqaumihi innahu rabbuhum al-a'la. Dan Fir'aun pernah mengatakan kepada kaumnya bahwasanya dia atau Fir'aun tersebut, dirinya tersebut adalah Rabb mereka, yaitu Tuhannya, sesembahannya, rakyatnya yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Artinya tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Fir'aun katanya, ya, karena dia Tuhan yang berhak disembah. Itu pengakuan dari Fir'aun. Dan inilah kenapa Fir'aun disebut tagha, telah melampaui batas. Ini pelampauan batas yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi, ya. Iblis saja itu tidak berani mengatakan aku adalah Rabb, enggak berani, ya. Yang berani cuman Fir'aun
dengan nanti Dajjal. Ya, dengan nanti Dajjal yang akan datang di akhir zaman. Itu yang berani menyeru sebagai sesembahan, ya, mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja nggak berani, ya. Baik. Di samping itu Fir'aun itu juga membunuh, ya, bayi. Jadi ketika Fir'aun diramalkan kerajaannya akan runtuh dengan kelahirnya seorang laki-laki, anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, maka ketika itu Fir'aun langsung memberikan pengumuman dan menyuruh anak buahnya keliling, ya, siapa yang lahir di waktu itu dari kalangan Bani Israel, kalau laki-laki bunuh, langsung bunuh, ya. Bahkan ada yang mengatakan tapi ini ya kisah seperti kisah Israiliyat, ya. Konon katanya saking kejamnya Fir'aun itu, kalau dia nggak suka sama orang langsung dibunuh, ya. Jadi kalau ada lewat kok melihat wajahnya kok nek gitu, bunuh, gitu. Langsung perintahkan bunuh saat itu juga, ya. Maka hati-hati, ya, kalau berjalan di depannya Fir'aun itu dulu. Ya, kalau Fir'aun nggak suka, ya, wetoknya wajahnya melas ranyenengke, bunuh. Nah, seperti itu, saking kejamnya, ya. Makanya itu pelampauan batas oleh Fir'aun, ya. Dan Fir'aun ini konon juga di antara sebab dia menjadi sombong itu adalah karena Fir'aun punya kekuatan fisik dan beliau tidak pernah sakit, ya. Ini kenapa di antara sebab Fir'aun menjadi takabur, sombong. Wa annahu la ilaha ghairuh, dan Fir'aun mengklaim dirinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain dirinya sendiri, ya. Qala ya ayyuhal mal'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, katanya, ya. Ini firman Allah SWT mengisahkan tentang ucapan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wahai pembesar-pembesarku, ma'alimtu lakum, aku tidak mengetahui bagi kalian min ilahin, dari sesembahan, ghairi, selain aku. Bayangkan, ya. Itu sudah mengikrarkan syahadat, tapi syahadatnya untuk dirinya sendiri, ya. Fadda'a ma laysa lahu, maka Fir'aun ini telah mengaku, ya, terhadap sesuatu yang bukan haknya. Artinya dia mengaku Tuhan padahal hak ketuhanan bukan untuk dirinya. Wa ankara haqqa ghairihi wa huwa Allah azza wa jalla, dan dia mengingkari hak yang seharusnya yang memiliki hak tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak untuk disembah itu milik Allah justru diingkari, ya. Adapun haknya Allah itu direbut kemudian disematkan untuk dirinya, ya. Bahwasanya yang berhak disembah itu bukan Allah tapi saya, itu katanya. Wa amara Allah nabiyahu Musa alaihi salatu wassalam an yadhhaba ila fir'auna wa hadhihi ar-risalah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Musa alaihi salatu wassalam untuk pergi ke Fir'aun, menuju Fir'aun, menemui Fir'aun setelah Musa dari Madian kemudian nikah, ya, dengan gadis Madian, ya. Kemudian dengan mahar 8 tahun mengembala kambing, tapi digenapi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam 10 tahun mengembala sebagai maharnya, mengembala kambing milik mertuanya itu sebagai maharnya. Kemudian setelah itu dia pergi, ya, ingin kembali ke negerinya, yaitu Mesir. Di tengah perjalanan maka
Nabi Musa alaihissalatu wassalam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun, wa hadhihi risalah, din inilah kerasulan Nabi Musa, artinya pengangkatan Nabi Musa sebagai seorang rasul. Wa bayyana sabab dzalika wa huwa tughyan hadar rajul. Dan Allah menyebutkan, menjelaskan sebab pengangkatan Nabi Musa menjadi seorang rasul, yaitu karena adanya seorang laki-laki ini, yaitu Fir'aun, yang telah melampaui batas. Ya, kelampauan batasnya sudah sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, karena haknya Allah dirampas. Ya, tidak diakui. Ya. Makanya jarak Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Nuh Rasul pertama itu jaraknya sangat jauh, ya, ratusan bahkan ribuan tahun, jaraknya jauh. Ya, kenapa Allah SWT baru mengutus Nuh sebagai Rasul pertama? Ya, karena tingkat melampaui batas manusia di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu sudah keterlaluan. Artinya kesyirikan sudah muncul. Pertama kali kesyirikan muncul di masa-masa Nabi Nuh alaihissalam. Adapun di masa Nabi Adam memang kemaksiatan sudah ada. Ya, anaknya saling membunuh. Ya, perzinaan juga ada. Ya, melakukan maksiat-maksiat dan lainnya ada, tapi belum ada kesyirikan di zaman tersebut. Makanya Allah belum mengutus Rasul, hanya Nabi saja. Makanya di antara perbedaan Nabi dan Rasul kan, Nabi itu di antara pendapat para ulama, Nabi itu diutus untuk kaum yang bukan kaum yang menentang, artinya mereka hanya kaum yang dibimbing saja, butuh bimbingan. Kalau melakukan kesalahan ini dibimbing ini, tapi kesalahannya bukan kesalahan yang membatalkan keislaman, bukan kesalahan kesyirikan, ya, bukan pelaku kesyirikan. Makanya mereka hanya butuh mengikuti bimbingan nabi-nabi yang diutus, ya, dari sejak Nabi Adam sampai kemudian seterusnya, ya. Tapi ketika sudah melakukan kesalahan yang sampai mengakibatkan batalnya tauhid, yaitu kesyirikan, maka Allah pun mengutus seorang rasul. Dan di antara fungsi rasul, perbedaannya dengan nabi tadi, rasul itu diutus untuk orang-orang yang telah melakukan penentangan, ya, terutama terhadap masalah tauhid, ya. Baik. Maka itulah sebabnya kenapa Musa diangkat menjadi rasul, kemudian diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas dengan mengatakan ana rabbukumul a'la tadi. Wa fi surati Thaha, dan dalam surah Thaha ayat ke-43 Allah SWT berfirman, idhaba ila fir'auna innahum taghaw. Pergilah kalian berdua, kata Allah SWT. Ya, yang dimaksud ini adalah Musa dan kakaknya Harun, ya, alaihi wassalam. Ya, tadi disebutkan idhab saja, yaitu pergilah kamu Musa, ya. Tapi sekarang disebutkan idhaba, kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Maka dijelaskan di sini wala munafata bainal ayatain wa dzalika anna Allah taala arsala Musa awwalan thumma talaba Musa sallallahu alaihi wasallam min rabbih an yashudda azrahu bi akhihi Harun fa arsala Haruna alaihi salatu wassalam ma'a Musa fa sara Musa wa Harun kilahuma mursalun ila Fir'aun. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat sebelumnya, ya, yang sebelumnya disebutkan idhab, pergilah kamu Musa, ayatnya Musa sendiri.
Kemudian ayat ini dalam surah Thaha, idhaba, pergilah kalian berdua, Musa dan Harun. Ini enggak bertentangan. Kenapa? Karena di ayat pertama itu memang Allah menyuruh Nabi Musa ya untuk pertama kali, karena memang waktu itu hanya Musa alaihissalatu wassalam yang diangkat menjadi seorang utusan, ya, seorang nabi dan rasul. Itu yang pertama kali. Makanya Nabi Musa disuruh idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau sendiri kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kemudian karena Musa ini juga namanya manusia, juga mengetahui kekejaman Fir'aun kayak apa, kekuatan Fir'aun kayak apa, bala tentaranya, maka Musa pun juga takut. Ya, Musa ada rasa takut, ada grek lah istilahnya. Wah, ini diutus kok suruh datang ke kandang singa istilahnya. Ya, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah SWT untuk agar supaya menambah kekuatannya, semakin dia kokoh, kuat, ya, hatinya tetap istilahnya, ya, dengan saudaranya, dengan permintaan agar Allah SWT menyuruh Nabi Harun atau Harun menjadi seorang rasul juga untuk menemani dirinya. Maka Allah kabulkan, ya, fa arsala Harun alaihi salatu wassalam ma'a Musa. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Musa dengan memberikan risalah kepada Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ini kakaknya Musa, ya, kakaknya Musa. Makanya Nabi Harun ini enggak dibunuh, karena ketika Nabi Harun ini lahir belum ada prediksi kalau Musa akan tumbang jabatannya oleh seorang anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Maka ketika ramalan itu ada dan diterima Fir'aun, maka inilah waktu kelahiran Nabi Musa. Adapun yang lahir sebelumnya sudah dibiarkan begitu saja, ya. Dan itulah kakaknya Nabi Musa, yaitu Harun alaihissalam. Maka jadilah Musa dan Harun keduanya alaihissalam mursalun ila Fir'aun, itu diutus kepada Fir'aun. Idhaba, ya, panjang kemudian menjadi musanna perintahnya, ya. Idhaba, pergilah kalian berdua, ila Fir'auna innahu tagha, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Baik. Innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas, zada ala haddihi, yaitu melampaui terhadap batasannya. Li'anna tughyana huwa ziyadah, karena at-tughyan itu adalah tambahan, ya, maknanya adalah tambahan secara bahasa. Artinya Fir'aun itu telah melampaui batasannya. Dia itu manusia, tapi kok ngaku Tuhan, berarti kan dia telah melampaui batasannya sebagai manusia. Wa minhu qauluhu ta'ala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 11 makna menyebutkan makna tagha, yaitu tambahan atau melampaui suatu yang sudah dibatasi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika air itu telah melampaui batasannya, taghal ma', air itu melampaui batasannya. Ini kisahnya banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hamalnakum fil jariyah, maka kami bawa kalian, yaitu Nabi Nuh dan pengikutnya, fil jariyah, yaitu selamatkan di atas perahu. Wa minhu at-taghut, dan di antara makna tughyan atau tagha itu adalah at-taghut, ya. Taghut itu juga bermakna tagha. Li'anna fihi mujawazatul had, karena taghut
itu juga maknanya adalah mujawazatul had, yaitu melampaui batasan, ya. Jadi orang yang rela disembah selain Allah, rela diagungkan selain Allah, itu namanya taghut karena dia sudah melampaui batasan dirinya, ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Baik, mungkin nanti untuk beberapa pertemuan, 1 atau 2 kali pertemuan, insya Allah kita libur kajian saya. Adapun yang Selasa masih insya Allah, ya, karena insya Allah saya ada keperluan safar, ya. Insya Allah kita akan umumkan kembali nanti kalau sudah kita siap lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam kondisi yang lebih baik lagi insyaallah taala, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.